Shalom, selamat pagi buat segenap warga Jemaat Gereja Toraja Depok melalui edisi Renungan Pagi Selasa 27 Februari 2024. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari yang boleh kami lalui dengan sukacita. Pagi ini kami bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami melalui firman dan renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Baru, Ibrani 11, ayat 13 sampai 19. Yang menjadi nats adalah Ibrani 11 ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing yang dan pendatang di bumi ini. Tema renungan pada pagi ini adalah dari penikmat menjadi pelaku. Na perasai anna pegawi. Merasakan indahnya matahari dan terbenam, menikmati hubungan yang penuh kasih atau menikmati hasil kerja keras adalah keniscayaan hidup. Namun, saat hanya menjadi penikmat, kita dapat terjebak dalam kenyamanan dan tidak lagi merasakan panggilan untuk meneruskannya bagi yang lain. Ibrani mengajak kita menemukan kisah-kisah dari para saksi iman yang tidak hanya menjadi penikmat, melainkan juga pelaku perubahan iman. Kendati belum menyaksikan pemenuhan langsung atas janji-janji Allah terkait keturunan dan tanah yang dijanjikan, Abraham menunjukkan keteguhan iman. Ia menghadapi kenyataan ini dengan percaya bahwa walau menjadi tamu dan pemukim sementara di bumi, janji Allah akan tetap tersenggara. Dalam ketidakpastian itu, mereka mempercayai dan mengakui status mereka sebagai penerima janji-janji ilahi dan tidak kehilangan harapan. Sekaitan dengan itu, mereka tidak hanya sebagai penikmat kasih Allah, melainkan juga sebagai pelaku iman. Kita belajar dari mereka bahwa perubahan iman mengarahkan kita untuk mencari hal-hal yang lebih tinggi, yang abadi, dan bukan hanya terpaku pada kehidupan dunia ini. Kita mungkin terlalu nyaman sebagai penikmat, sehingga lalai meneruskannya bagi sesama. Setiap kebaikan, sekecil apapun, mungkin dapat menyentuh hidup orang lain. Menjadi pelaku kebaikan membawa perubahan, tidak hanya menikmati damai sejahtera, tetapi juga berusaha menciptakannya untuk orang lain. Kita mengubah peran kita menjadi pencipta kebaikan. Mari kita bukan hanya penikmat iman, tetapi juga pelaku iman dalam setiap langkah kita sehari-hari. Marilah meresapi transformasi iman dalam hidup sehari-hari dengan mencari yang lebih tinggi dan dengan ketaatan yang tulus kepada Kristus. Kiranya Yesus Kristus memberkati dan memampukan kita dalam perjalanan iman ini. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, demikianlah firman Tuhan telah menyapa kita pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Bapa di surga, segala hormat dan puji bagimu karena Engkau Allah yang baik. Kebaikan-Mu terus kami nikmati dalam berbagai bentuknya, baik di dalam peristirahatan semalam maupun berkat-berkat materi dan segala hal yang ada pada kami adalah daripadamu asalnya. Dan itu sungguh membuat hidup kami dapat kami jalani dengan baik. Dan betapa indah dan nikmatnya kehidupan ini dengan berkat-berkat-Mu. Firman mengingatkan kami agar supaya kami yang boleh menikmati kasih-Mu juga dapat menjadi pelaku dari kasih itu. Sehingga apa yang kami nikmati dapat juga dirasakan oleh sesama kami. Sekecil apapun itu. Sentuhan-sentuhan Tuhan akan dapat menyentuh sesama kami. Dan biarlah menjalani hari ini hal itu dapat kami nyatakan. Seperti sentuhan kasih-Mu yang boleh nyata kepada anak kami Mikaela Rosa dan Michelle Ardian Pirade yang boleh bertambah usia setahun. Tuhan selamat ulang tahun untuk mereka. Kiranya berkat-Mu terus bertambah sebagai bekal mereka untuk melanjutkan hidup. Kami semua Tuhan Engkau berkati juga dalam menjalani hari ini. Kami yang sedang bergumul karena sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, baik kami yang ada di Depok maupun yang ada di kampung halaman, kiranya Tuhan Engkau memberi kami kekuatan, memberi semangat untuk yakin bahwa kami pasti sembuh. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, kiranya mereka juga terus kuat menjalani masa tua sambil terus merenungkan betapa baiknya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi kami dalam seluruh keseharian, entah mencari nafkah melalui pekerjaan, melalui usaha, entah kami dalam keseharian mengurus rumah tangga, bahkan kami bergumul juga untuk masa depan yang tidak pasti. Oh Tuhan, kuatkan kami semua. Campur tanganlah dalam berbagai hal yang membuat hidup kami sulit supaya kami dapat melaluinya. Anak cucu yang Kau karuniakan, lindungi mereka dalam permainan, pertumbuhan, dan pendidikan. Demikian juga sementara mencari pekerjaan, bahkan yang sementara mencari pasangan hidup, atau keluarga-keluarga muda yang terus rindu keturunan. Oh Bapa, kasihilah, dengarkan doa-doa kami bersama. Tuhan, kuatkan kami sila jemaat di Depok melanjutkan persekutuan ini. Mampukan kami terus bergandengan tangan. Dan biarlah satu dengan yang lain kami menjadi pelaku dari kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan kami juga boleh menjadi pelaku kasih kepada sesama kami. Tuhan, terpujilah Engkau. Lindungi kami hari ini, jagai kami dari yang jahat. Ampuni dosa kami, dengarkan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hari ini. Dan janganlah hanya jadi penikmat dari kasih Tuhan, tapi jadilah pelaku-pelaku dari kasih Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.